Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Silakan dipimpin doanya siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wabil wabil Muhammadi Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa nggak masuk gaji ya? Sakit ya. Kita doakan teman kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya supaya cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Baca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah, kita doakan teman kita. Sekarang kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Yo, siap. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, boleh duduk lagi. Sebelum belajar, mari kita tepuk pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, kritis, yes, yes, yes. Tepuk semangat. Tepuk fokus.
fokus. Jadi kalau belajar fokus, tidak ngobrol. Siap untuk belajar? Ya. Hari ini kita mau belajar tentang rantai makanan. Kita dengan belajar ini kita jadi tahu, nanti kita lihat video ada di Canva, kita jadi tahu apa aja sih rantai makanan, ya fungsinya apa. Terus sebelumnya kan kita sudah belajar tentang apa? Ekosistem. Dalam ekosistem ada unsur apa aja? Abiotik dan biotik. Abiotik unsurnya apa aja? Abiotik. A berarti tidak hidup. Apa aja yang tidak hidup itu di alam? Tanah, air, cahaya matahari. Apalagi yang kita hirup? Udara. Sekarang unsur biotik. Berarti biotik itu apa? Hidup. Unsur biotik apa aja? Manusia. Apalagi? Hewan, tumbuhan. Nah, kita ini akan belajar tentang rantai makanan. Tapi sebelumnya kita teknik stop dulu, berhenti ya, tenangkan dulu supaya kita bisa fokus, supaya sosial emosional kita juga baik. Yuk, duduk senyaman mungkin, senyaman mungkin. Tangannya boleh di paha, boleh di sini. Ya masa kayak gini mah ngaco. Duduknya gimana? Santai. Yuk kita dengarkan teknik stop. Tarik napas, jangan tegang. Langkah pertama, hentikan sejenak. Diam semua. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Terserah nyamannya gimana. Duduk ataupun berdiri sesuai. Ini ya jangan tegang, kita tenang. Bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak. Tegak. Tidak membungkuk. Jangan membungkuk ini ya. Relax. Tapi jangan tegang ya. Rilekskan kedua bahu kiri dan santai. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Lemaskan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata. Pejamkan. Atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes.
pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih. Nah, sudah lebih tenang, lebih rileks. Nah, sekarang kita mulai. Sebelumnya Ibu tanya, kita kan nanti mau belajar tentang rantai makanan. Ibu nanya dulu, siapa yang pernah ke sawah? Siapa yang pernah lihat sawah? Di belakang kita sawah ya, tinggal nengok ke jendela kelihatan sawah. Ada apa aja di sawah? Padi, apa lagi? Bawang, apa lagi? Pohon, apa lagi? Cabai. Tergantung Pak Tani menanamnya ya. Di situ kan ada unsur biotiknya, kayak padi, ya. Kalau petaninya nanam bawang berarti bawang. Ada juga binatang-binatang yang memakannya, ya. Nah, siapa yang pernah lihat tanaman dipanen? Ya, dipanen tidak? Hasil panennya dikemanakan? Dijual. Siapa yang pernah tidur di sawah? Dikira ada yang ngacung. Pernah tidur di sawah? Belum. Sawah tempat apa sih? Tempat Pak Tani menanam, bukan tempat tidur ya. Kok Dava mah ada gubuk enak semriwing ya Pak. Nah, di sawah itu juga kan terjadi makan dan dimakan. Contohnya musuhnya Pak Tani berarti ya. Ada apa aja musuhnya Pak Tani di sawah? Tikus. Iya, burung ya, makanya sama Pak Tani dipasang apa itu? Orang-orangan sawah ya, kalau ditarik goyang-goyang, ya kan? Itu musuhnya Pak Tani. Nah, sekarang kita lihat yuk video tentang rantai makanan. Nih, kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan? Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Nang, lihatnya ke sono. Nengok nggak apa-apa. Angel beli, apa Angel dodoknya pindah. Sudah masuk ke Nang, pindah ke sini, sebelah sini kalau susah. Kalau susah pindah. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan memakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi tiga. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari
menjadi konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan diberikan oleh burung pipit. Kelihatan nggak, Nok? Kelihatan. Berperan sebagai konsumen Kelihatan. 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, singa akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita lihat video tentang rantai makanan. Rantai makanan itu nyambung ya terus menerus. Sekarang kita dengarkan lagunya tentang rantai makanan. Boleh ikut nyanyi, boleh joget boleh, tapi nggak usah naik ke meja ya, oke? Boleh joget. Assalamualaikum, halo anak-anak hebat. Yuk kita bernyanyi lagu rantai makanan. Kelihatan nggak? Seperti lagu daerah. Oke, Kak. Memakan, dimakan, membentuk rantai makanan. Pertahankan ekosistem supaya tetap seimbang. Ada dimakan tikus, tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang, elang mati jadi pupuk. Dimakan, membentuk rantai makanan. Pertahankan ekosistem supaya tetap seimbang. Padinya dimakan tikus. Ulangi. Memakan, dimakan, membentuk rantai makanan. Pertahankan ekosistem supaya tetap seimbang. Tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang, elang mati jadi pupuk. Mau sekali lagi? Sekali lagi? Mau? Boleh. Assalamualaikum, halo anak-anak hebat. Boleh ikut gerakan Bu Gurunya tuh di video. Rantai makanan dengan irama seperti lagu daerah. Boleh ikutin gerakannya ya. Atem Lino. Memakan, dimakan, membentuk rantai makanan. Pertahankan ekosistem supaya tetap seimbang. Padinya dimakan tikus, tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang, elang mati jadi pupuk. Dimakan,
membentuk rantai makanan. Pertahankan ekosistem supaya tetap seimbang. Ulangin lagi. Memakan, dimakan, membentuk rantai makanan. Pertahankan ekosistem supaya tetap seimbang. Padinya dimakan tikus, tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang, elang mati jadi pupuk. Dah, tepuk tangan buat semua. Kita lihat ini. Udah kebuka nggak nih? Nah, rantai makanan. Jadi dengan kata lain, rantai makanan adalah kelihatan dok? Maaf, kelihatan nggak? Serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Kalau ular makan paku, itu termasuk rantai makanan bukan? Kenapa? Karena paku benda mati, bukan makhluk hidup, berdasarkan urutan tertentu. Jadi dalam rantai makanan itu ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen, ada yang namanya dekomposer. Mereka melakukan itu untuk apa? Agar hidupnya tetap berlangsung. Ya, di sawah kayak tadi contohnya padi dimakan tikus. Kenapa tikus makan padi? Untuk bertahan hidup. Kalau nggak makan, mati. Tikusnya dimakan sama apa? Ular. Ularnya dimakan? Elang. Elangnya? Mati. Lama-lama setiap makhluk hidup pasti akan mati. Ada di Al-Qur'annya juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mati. Setelah mati maka akan diurai oleh bisa bakteri, bisa apa tadi? Jamur. Nah, apa sih produsen itu? Produsen itu makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Tuh ya. Contohnya apa sih yang bisa memproduksi makanannya sendiri? Nih. Ada pohon, ya, tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia melalui klorofil. Klorofil itu adanya di daun. Dalam kloroplas, air dan karbon dioksida diubah menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Coba kita bayangkan, kalau tidak ada cahaya matahari, apa yang terjadi dengan bumi ini? Gelap. Selain gelap apa lagi? Air. Tanaman? Mati. Kenapa tidak bisa memproduksi makanannya sendiri? Kalau tanaman mati, makhluk lainnya terganggu tidak ekosistemnya? Terganggu. Contohnya ulat, nggak ada makanannya. Manusia juga kan makan tumbuh-tumbuhan ya. Contohnya apa manusia makan tumbuhan? Apel bisa dihasilkan dari tumbuhan. Buah, pisang, apa lagi? Nasi, betul. Nasi diproduksi sama apa? Padi. Tadinya padi diolah menjadi beras. Setelah beras, nasi diolah. Awalnya dari hasil dari tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Butuh bantuan sinar matahari, ada air, karbon dioksida. Di mana didapat karbon dioksida? Dari udara. Manusia bernafas. Coba kita hirup udara. Apa yang kita hirup? Udara. Apa tadi? Oksigen. Yang kita hirup itu oksigen. Lalu kita mengeluarkan karbon dioksida. Diserap oleh tanaman, diproduksi membuat zat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis.
Setelah bisa memproduksi, wis pegel-pegel diemet nih manusia buah. Ya, kita bisa memanfaatkan dari hasil fotosintesis, kan disimpan di buah ya. Kalau buahnya matang bisa dimakan. Selain manusia, hewan juga memakan tumbuhan ya. Hewan pemakan tumbuhan apa? Kelinci. Contohnya apa lagi? Sapi, kambing. Iya. Harimau makan tumbuhan tidak? Apa yang dimakan? Daging. Tadi komponennya selain produsen ada yang namanya konsumen nih. Dari produsen itu, dari tumbuhan itu dimakan oleh konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Hewan yang memakan tumbuhan disebut hewan herbivora. Itu hewan pemakan katon brinok. Kelihatan nggak? Herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Nanti hewan herbivora dimakan lagi sama hewan pemakan daging apa? Karnivora dimakan. Terus konsumen primer ini dapat menjadi makanan bagi konsumen sekunder. Nah, setelah ulat tadi dimakan sama burung pipit itu termasuk berarti konsumen sekunder. Kalau primer kan berarti tadi ulat itu makan daun. Itu disebut konsumen primer. Ulatnya dimakan sama burung pipit. Burung pipitnya berarti konsumen sekunder ya. Seperti karnivora kecil dan seterusnya hingga mencapai konsumen puncak yang biasanya tidak memiliki predator alami. Misalkan dimakan sama burung pipit. Burung pipit dimakan sama burung elang. Burung elang ini berarti termasuk konsumen puncak. Nanti otomatis sudah tua mati. Setelah mati, bukan cacingnya yang makan elang, tapi setelah elang mati ya di tanah nempel, emang mati kan ke bawah kan, ada gaya gravitasi bumi pasti di bawah, itu nanti diurai, ada bakteri, ada jamur, cacing, itu termasuk dekompose. Terus kita lihat tuh ada lagi namanya komponen dalam rantai makanan, itu dekompose. Seperti bakteri dan jamur itu menguraikan sisa-sisa organisme mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah yang kemudian dapat digunakan kembali oleh produsen. Ketika sudah diurai ke tanah, tanahnya jadi subur ya. Kalau subur tanahnya berarti tanamannya nanti jadi, kalau tanahnya subur tanamannya subur, lebat ya, saling bergantung. Rantai makanan ini membentuk jaringan yang kompleks dan saling bergantung, menjaga keseimbangan ekosistem serta memastikan kelangsungan hidup berbagai spesies. Nih contoh rantai makanan lainnya. Ada apa ini? Gambar apa ini? Tumbuhan ini sebagai apa? Produsen. Dimakan oleh ulat gemoy. Ulat gemoynya berarti termasuk konsumen tingkat atau konsumen primer. Dimakan oleh apa ini? Iya, ayam. Ayam makan ulat. Berarti ini konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini makan konsumen tingkat 1. Ayamnya lagi enak-enak di kandang dimakan sama musang. Musangnya habis joget-joget. Musang dimakan oleh musang, berarti musang ini konsumen tingkat 3. Musangnya keselak daging ayam, misalkan mati dia. Mati, lalu kalau sudah mati diurai. Ini cacing juga termasuk dekomposer. Lalu kembali lagi ke tanah. Ada juga di laut tadi sama ya. Plankton, ibu orang gambar planktonnya kecil-kecil. Plankton dimakan oleh udang. Udang dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan oleh anjing laut. Anjing laut dimakan oleh paus orca.
lalu ini mati, kemudian diurai seperti itu. Ya, terus menerus. Namanya rantai, nyambung tidak rantai? Nyambung. Kalian aja kalau punya sepeda, rantainya putus, apa yang terjadi kalau rantainya putus? Bisa jalan tidak? Bisa muter nggak sepedanya? Sama dengan kehidupan kita. Rantai makanan ketika ada rantainya terputus, ya, maka akan mengganggu ekosistem. Contohnya, misalkan di laut, di sawah, sama petani diberantaslah itu tikus. Maka tikusnya habis, apa yang terjadi dengan ular? Populasi ular akan menurun. Kenapa? Tidak ada makanan. Maka mereka akan pergi ke rumah-rumah orang cari makan. Pernah lihat berita nggak? Monyet menyerang perkampungan, perumahan di daerah ini. Pernah ya? Kenapa bisa monyetnya mampir ke rumah orang? Ayo, karena tempat tinggalnya, habitatnya, Nang, duduknya yang benar ya. Habitatnya rusak. Jadi mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka tidak bisa mencari makan di habitat aslinya. Akhirnya mereka pergi ke rumah-rumah penduduk. Begitu juga pernah dengar harimau masuk ke perkampungan warga. Ada sampai seperti itu. Kenapa mereka bisa turun gunung? Mengapa mereka bisa keluar dari hutan? Padahal kalau keluar hutan itu resikonya besar sama orang-orang. Tapi karena mereka lapar, akhirnya mereka keluar dari habitat aslinya. Misalkan ini rantai makanan ya. Kita lihat, misalkan di sini ular ini, si ular ini ditangkepin terus-menerus sampai habis. Di patrol misalkan ada pawang ular hebat, dia menangkap banyak ular sehingga bersih dari ular. Apa yang terjadi? Tikusnya nanti, kodoknya nanti gimana? Banyak, betul. Populasinya meledak. Ya, maka terganggulah ekosistemnya. Ya, maka kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan. Jangan malah merusak lingkungan ya, agar ekosistem tetap terjaga. Nah, kalau sekarang Ibu andaikan, misalkan manusia berbondong-bondong ke hutan, menebang pohon di hutan semua, apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Kekeringan. Apalagi selain itu? Ayo. Apa dong? Selain kekeringan apa? Apa? Hewan-hewan? Mati karena tidak ada sumber makanan. Nah, sekarang setelah diterangkan tentang masalah sumber rantai makanan, sudah siap? Nanti kita bikin kelompok ya, nanti sebentar lagi untuk mengerjakan tugas. Diisi ya lembar jawabannya, kerjasama ya. Nanti yang mau bikin dari origami boleh, yang menggambar boleh, tapi kerjasama yang lainnya juga bantu, oke? Sok silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Disatukan mejanya aja, Nang. Ini digeser ke situ kamunya. Sok disatukan mejanya. Ke sini, ke sini. Oh iya. Aduh nok ibu anak tempelan nek. Maaf ya, terima kasih. Bisa minta bantuan Ibu, Nang bagiin ini ya, Mbak. Gambarnya udah selesai. Udah tinggal warna. Satukan sudah bisa. Sok nanti ini dikerjakan, ditempel ke itunya ya. Boleh. Sok ada yang bagian nulis nih. Nanti kita maju presentasi sesuai ininya. Nok, cepetan ya, waktunya bentar lagi. Dikasih waktu 20 menit, bisa nggak? Bisa 20 menit? Iya. Mau ke kamar mandi? Iya. Nok, udah dibagiin semua bukunya. Ibu minta tolong, Nang. Tolong bagikan, Ibu minta tolong.
Bagikan di mejanya bukunya. Dalam. Digunting, ditempel, dikasih tanda panah. Iya. Ayo cepetan. Dijawab pertanyaannya. Ya. Terima kasih ya Nang ya. Udah bantu Ibu. Udah belum dibagi? Udah ya? Sok, yang lain bantu. Bekerja sama ya, ditulis Nang ini apa ya. Ini ya. Yang lain bantuin. Sok, mulai kerjakan. Ada udah? Terima kasih sudah bantuin Ibu bagi-bagi buku ya. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Cepetan. Iya, bismillah. Ini kelompok 1. Nang, adik, kelompok 2 dikerjakan itunya ya. Kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 1 aja Nok, tempelnya buat majunya 1 aja. Iya, satu-satu ditempelin ke sini, nanti ditulis di bawahnya apa-apa ya. Ayo, cepet. Sok yang lain bantuin mewarnai, ada yang mengerjakan. Viva ini ngerjain ini, jadi yang lain kerjasama, jangan Viva semua. Bekerja sama ya Nok. Tuh, bareng-bareng kerjasama, situ boleh ngumpul. Yang ini ngerjain ini, kerjakan dulu. Sini kamunya, yang itu lagi ngebantuin ke sini, kamu ngebantuin gambar boleh. Yang bantuin ini kerjasama ngerjainnya. Apa? Nyari apa? Ini kertas Sabi ke WC, ke kamar mandi Sabinya. Nama Kelompok 1 Nanang, kelompok 1 Nanang. Ya nama anggotanya kamu siapa aja? Lah, nama anggota disebutkan namanya siapa aja. Nggak usah, ini udah di situ. Tadinya mau ini gambar di sini kecil. Udah itu aja. Jadi nomor 5 itu sesuai kelompoknya senangnya apa, yang senang menggambar silakan. Untuk nomor 5-nya di kertas yang sudah disediakan. Untuk yang menerangkan nanti menyebutkan ininya ya. Ini digunting nggak apa-apa kalau ini ditempel di sini. Gunting, kamu yang gunting, ini yang ngerjakan sok. Ya sok silakan. Hah? Iya, kelompok 4 nama anggotanya ditulisin semua. Ayo melipat, ini bocah si melipat deh. Lala. Kerjakan dulu rantai makanan itu apa? Maukah? Rantai makanan itu apa? Rantai makanan itu apa? Diisi rantai makanan itu apa, hei? Sok, yang lain bantuin temennya bikin apa? Yang lain mengerjakan tugasnya. Hah? Kucing. Oh, sudah biarin. Udah biarin. Rantai Ika. Kerjakan dulu ininya. Apa yang kamu itu ada. Dafa udah belum kelompoknya? Bil, takut kertasnya habis nggak? Nanti dulu kalau sudah selesai baru. Sok ada yang gunting itunya, nang daunnya, siapa yang bikin ulatnya.
Kerjasama semuanya, jangan diem aja. Kemarin ulatnya gimana? Tuh pakai pensil, digulung, bukan seperti enggak lah, miring gini tuh. Ada yang gunting itunya, mana? Daun gini tuh, so. Terus enggak singkirkan. Aduh ibu. Bantuin mewarnai boleh kamu. Bantuin yang mengerjakan satu, bantuin yang mewarnai satu. Ya. Apa dulu yang pertama, produsennya mana, konsumen tingkat satunya mana, baru ditempel ya. Jangan langsung ditempel, nanti mana produsen mana konsumen. Ya. Ada lemnya, ada guntingnya. Ya. Gunting. Jamur tuh sebagai apa? Tadi tuh sebagai apa tuh kalau udah mati tuh? Sebagai apa jamur? Pinter. Oh, batu rengom pinter. Sok, ada yang menggunting, ada yang diskusi ini juga. Satu aja, nanti kalau masih ada waktu boleh sok. Yang lain ini ya. Apa? Terserah, mana saja. Boleh. Ke situ boleh, ke kanan boleh, nanti kan dikasih keterangan bawahnya. Oh, misalkan di sini nanti ini apa? Sebagai apa ini? Produsen. Dikasih keterangan bawahnya produsen itu apa? Dapat menghasilkan makan sendiri. Iya, tulis gitu. Adi, mana nok? Ibu bisa dulu. Gini coba. Mbak, maaf Mbak, minta tolong maaf ya. Iya. Tolong. Ya, terima kasih. Ya, sok tempel boleh. Kalau udah tempel, kasih keterangan bawahnya. Iya. Tanaman dimakan oleh apa ini? Iya, habis tanaman dimakan oleh apa? Tadi tuh, padi dimakan apa? Tapi ini pasti binatang kecil. Dimakan burung pipit sih. Berarti apa? Oh. Udah itunya. Selesaikan dulu. Ya wis si jibe. Kerjakan dulu. Lah, nanti majunya gimana? Presentasinya nggak ada itunya. Nggak ada hasil diskusinya apa. Masa ini ngejejer ular. Ulet temen ulet telang. Sabi mau no bantui temennya. Mene poklo temene. Barang-barang kamu yang ikuti. Lah kerja sama namanya orang kayak gitu. Kamu sebagai apa? Iya, pinter. Nomor 5 yang ini.
Ini nantinya produsen. Ini kompartemen tingkat 1, terus dimakan oleh sayang. Udah belum milihnya dia kerjain bareng-bareng. Kamu itu sebagai apa mau kan? Ya. Apa? Oh, boleh makarel, boleh ikan sarden. Ya bantui yang lainnya, masa nonton baik. Udah selesai kan? Kalau sudah selesai mah jangan. Masa menang baik. Nanti maju ya semua sekelompok-sekelompok. Ditulis ini apa, ini apa. Fitoplankton, plankton, ini pengurai. Oh ya udah boleh, mau bakteri boleh. Kalau bakteri berarti nggak usah ada ini. Plankton, nang. Fitoplankton, plankton, ikan kecil, ikan tuna, burung pelikan. Ini pengurai gitu. Kalau di laut dia matinya. Oh, ikan tuna sih. Ikan sarden. Sarden hampir dipangan. Sudah nok. Apa? Dikasih awan-awan terus tulisan rantai makanan. Boleh. Sok tapi selesaikan dulu yang pentingnya dulu apa? Ah? Ini gambarnya kemana? Laba-laba kan? Mau nemajengan. Deh, ajarnya ya kasih tanda panah pinter. Iya. Konsumen 1. Iya. Iya betul, boleh. Nanti jamurnya ke bawah melengkung. Pengurai itu bisa bakteri, bisa. Boleh. 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 Sok boleh. Awas ininya nanti maju bareng-bareng. Pengurai. Ini apa tadi? Ikan kecil. Iya. Ikan kecil. Duduk peyek ini. Iya. Cari sirakin apa? Kesek ya? Ibak teri ya? Duduk ibak peyek. Ibak kacang-kacang. Udah belum nok? Ditulis nok. Konsumen 1 adalah binatang yang memakan. Iya pinter. Sudah belum? Iya. Ditulis ini konsumen 1 berarti yang memakan. Yang memakan produsen. Konsumen 1ku. Tulis di bawahnya yang memakan. Apa yang dimakan sama tikus? Atau produsen. Gitu ditulis. Jadi temennya tahu. Iku nok bature liwat je. Aduh. Aduh sirah. Ibu harus bisa laku apa? Campur pengurai. Ibu harus bisa astag. Nah apa nang?
Oh. Nih. Oh. So lewati sekolah. Apa? Fitoplankton. Fitoplankton. Plankton ini mah ini. Yang lain kalau itunya udah selesai boleh gunting ini apa dilihat? Fitoplankton. Ada plankton, ada. Sok nonton film SpongeBob beli. Anak Mr. Plankton beli. SpongeBob itu latar belakang kejadiannya di mana? Dila? Sudah? Nok, selesai nok waktunya cepetan makanya cepetan. Wis bagian sejane bantui. Yang sudah selesai, wis ya nang. Nanti maju ya. Ayo. Ya abis ini dimakan sama apa? Musang dulu. Abis musang. Wis. Oh. Musangnya tempel. Iya. Sampahnya nggak boleh sembarangan ya. Sampahnya kumpulkan. Noh, sampahnya nggak boleh sembarangan, kumpulkan, jangan berantakan. Buang ke tempat sampah. Pintar. Ini berarti iya. Tulis itunya. Nok kagian waktunya habis. Yang lainnya bantu gunting ini, jangan diem aja kamu nulis ini. Kamu bantu gunting ini cepetan. Jangan yang lainnya diem, yang kerja satu orang. Kamu gunting ini nok, cacing gini nok. Biar cepet, jangan nunggu. Nanti aja dulu itu Manang, ini dulu ya. Orang usah digambar gini, nggak usah kan ini. Udah ada ini, nggak usah kan ibu ngomong tadi, denger nggak? Sesuai minat kalian. Tulis ini apa, Pro? Gagian laba-laba wis. Bangurainya belum nok? Iya, bikin jamur aja apa cacing boleh. Cacing lebih gampang ya? Ya terserah, boleh apa aja sok. Boleh apa aja. Udah? Ditempel tulisannya. Itu sebagai apa jamur itu? Iya udah dikasih tandanya dari atas ke bawah melengkung lah. Dari sini ke sini terus ini ke sini lagi. Tanda panah iya pinter, Masya Allah. Masya Allah, bagus banget. Ditulis rantai makan iya. Nanti maju ya. Nggak apa-apa walaupun kelompok 2 maju pertama nggak apa-apa biar cepet selesai, oke? Ya. Bereskan dulu lainnya, soal diberesi buat pada hilang. Nah dalam nanti ada yang baca ininya, ada yang megang ininya, ya. Ini apa, oke? Oke? Tinggal ngomong doang. Ini apa? Iya. Sudah belum? Dikasih waktu 5 menit. Udah cepetan. Hafiz, lagi ajangan. Wis ora usah. Ini dulu wis kan wis gagian. Ini ke sini tanda panah bae wis gua tanda gagian. Tanda panah bae. Iya, yang memakan konsumen. Konsumen 1 lah.
Sok. Ini apa namanya disebutin. Bisa minta tolong bukunya kumpulkan lagi. Ya, kumpulkan lagi, kita mau presentasi. Sudah selesai, Nang? Ya, boleh. Bisa minta tolong kumpulkan sini lagi. Nutupi Solewati. Sampahnya bisa tolong buang ke tempat sampah semuanya kalau udah. Buang ke tempat sampah biar nggak berantakan sampahnya. Nang, sampahnya beresin ke tempat sampah. Ya, bukunya sudah semua ya. Itu cacingnya mana? Ada. Oh iya. Ya sudah. Iya. Awas tanda panahnya jangan kebalik. Gue masa iya jamur makan itu. Dibuang ke tempat sampah pintar. Buang nang ibu buang nang nasi sebelah kanan. Buang. Hop. Sudah siap kelompok 1? Ya. Ayo maju. Bawa sama tulisan yang tadinya mana, jangan dibuang. Ya, dibacakan nantinya. Ya, tepuk tangan dulu, kita mau presentasi dari kelompok 1. Ya. Kelompok 1 membuat apa? Iya, rantai makanan dari kertas origami. Jawab dulu pertanyaan yang ada di kertas. Yo, baris, jagoannya baris. Pasukan kelompok 1. Nomor 1. Sudah selesai. Udah selesai. Jamur berperan sebagai jamur adalah pengurai hewan mati. 3. Tanaman. P. Burung pipit, burung elang, makhluk hidup yang tepat untuk menepati bagian. P. Rantai makanan adalah ular. Terus. Seperti kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Terus, mana bang pohon membuang sampah? Sembarangan. Kalau buang sampahnya ke tempat sampah nggak apa-apa. Nok, sampahnya dikumpulin, Nok. Buang ke tempat sampah. Nih, ini. Sok diterangkan ke temannya yang jadi produsen apa? Produsennya apa itu? Rumput. Terus mundur dulu temen yang nggak kelihatan. Apa konsumen tingkat 1-nya? Terus? Apa? Terus? Tingkat 3. Apa? Terus? Terus? Sudah? Sudah sampai jamur? Jamur itu sebagai pengurang. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Maju semua kelompok 2. Ayo. Gak apa-apa, pinter jagoan. Baju masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo. Lembar. Apa yang kamu ketahui? Yang lain dengarkan. Iya. Untuk kelangsungan hidup. Terus nomor 2. Jamur berperan sebagai pengurai. Iya. Terus nomor 3. Tanaman. P. Burung pipit, burung elang, makhluk hidup yang tepat untuk menempati bagian. P. Ada rantai makanan adalah ular. Iya. Terus Sebutkan kegiatan manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. apa aja kegiatan yang merusak lingkungan? Kerja sama, buang sampah sembarangan. Iya. Tidak bergotong royong. Ya udah, nggak apa-apa. Nomor 5 mana hasilnya? Membuat apa ini? Gambar rantai makanan. Ada apa aja di situ? Ada pitoplang. Terus apa itu baca plang? Terus ini? Ini. Nah, berarti ini ekosistem di mana?
Di laut. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nok, tabungan siapa maaf itu? So, kelompok 3 maju. Nok, sampahnya dikumpulkan. Masya. Kelompok 3. So, kelompok 3. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang rangkaian Diam. rangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer untuk kelangsungan hidup. Nomor 2. Jamur berperan sebagai jawaban pengurai. Apa sih? Nomor 3. Tanaman P, burung pipit, Apa sih? makhluk hidup yang tepat untuk menempati bagian P pada rantai Ininya ulatnya aja. Ya udah. Sebutkan kegiatan manusia yang Dengarkan temennya. merusakan lingkungan. Adik. Menebang pohon, membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 4. Ayo cepet. Nok, bagian Nok. Shh. Hah? Oh belum. Ya belum. Apa aja? Food adalah produsen. Cacing konsumen tingkat 1. Terus. Ayam konsumen tingkat 2. Musang konsumen tingkat 3. Dan cacing adalah pengurai. Ya, tepuk tangan buat. Maju. Dengarkan kalau temennya lagi bicara, yang lain dengarkan, menghargai orang lain. Gagian. Ayo Nok. Ini deh. Ayo Nok. Shh. Suara apa? Boleh nggak apa-apa. Urutan terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer untuk kelangsungan hidup. Jamur berperan sebagai jamur atau juga bakteri. Sebagai pengurai. Terus Tanaman burung pipit, burung elang, makhluk hidup yang tepat untuk menepati bagian T pada rantai makanan adalah ulat. Sebutkan kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. siap-siap Nok, maju. Sok. Padi kayak gitu. Yang menghasilkan Shh, dengarkan temennya bicara. energi dengan memakan produksi secara langsung. Konsumen juga karena memperoleh energi dengan memakan produksi dan elang berperan sebagai konsumen juga karena memperoleh energi dengan memakan konsumen juga. Jamur berperan Sebagai pupuk. iya, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, kelompok terakhir, kelompok 5. Ayo. Ayo Nok lagi. Kegiatan apa yang perlu ketahui tentang rantai makanan adalah proses makan dimakan. 2. Jamur berperan sebagai pengurai. Tanaman T, burung pipit, burung elang, makhluk hidup yang tepat untuk menempati Nah, pada rantai makanan adalah ulat. Sebutkan kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Menebang pohon, menginjak tanaman. terus udah itu. Itu 5-nya. Ada apa aja? Sebagai Produsen, terus kupu-kupu sebagai konsumen tingkat 1, Terus? laba-laba sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai pengurai. iya, tepuk tangan buat kelompok 5. Jadi dapat disimpulkan sudah semuanya? Duduk Nok. Nok duduk, sudah. Duduk yang benar Nok. Mbak. Jadi dapat disimpulkan kalau
Yang namanya rantai makanan itu proses makan dan antar makhluk hidup yang mempunyai urutan ada yang namanya apa? Pertama apa dulu? Produsen. Apa dulu? Konsumen. Mau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ada yang dari padi dimakan ayam, habis itu misalkan ayamnya mati, berarti kan padi sebagai produsen, ayam sebagai konsumen langsung mati, berarti langsung diurai oleh dekomposer. Itu bisa terjadi kayak gitu. Wis dapat menjadi wiro sableng. Dah, yuk kita nyanyi lagu apa tuh? Dibully, pembulian, gimana? Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Musuh tak ada lawan, semuanya berteman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang, tolong dan sayang dengan teman. Sudah, hari ini kita udah tadi belajar tentang jaring-jaring makanan. Intinya kita harus menjaga lingkungan agar ya ekosistem tidak terganggu. Proses makan dan dimakan berjalan dengan normal. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tentang rantai makanan. Tadi salah ya, Ibu ngomong rantai makanan itu proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nanti kita belajar ada yang namanya jaring-jaring makanan, ada yang namanya piramida makanan. Itu nanti pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kerjasama kita hari ini. Sudah bagus. Sudah, semuanya sudah hebat, sudah bagus, sudah berani maju ke depan, sudah mau bekerja sama walaupun masih ada yang ya, sudah hebat. Ibu acungkan jempol. Sekarang waktunya boleh istirahat. Silakan istirahat. Dah, boleh istirahat. Awas kesandung nang. Bu, kumpulkan aja nggak apa-apa. Kumpulkan aja nggak apa-apa. Awas ngedok. Masuk iya.